Baik, perkenalkan nama saya Retna Utuh. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Ya, di sini saya disuruh untuk membuat makalah 10 analisis web. Di sini makalah saya sudah jadi dan saya akan mulai menjelaskan satu per satu. Baik, ini ada nama, NIM, ya. Bagian pertama itu kata pengantar saya itu di sini ada tanggal pembuatnya atau bulan pembuatnya. Ya, di sini ada daftar isi. Daftar isi yang pertama itu terdapat halaman judul yang tadi, terus yang kedua itu kata pengantar, yang ketiga itu daftar isi. Ya, bab pertama, bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu ada terdapat 3, itu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Di bagian bab kedua itu terdapat pembahasan. Ya, pembahasan 2.1 itu pengertian user interface, usability, user express. Yang 2.1.1 pengertian interface, 2.1.2 pengertian usability. Yang ketiga itu ya pengertian usability experience. Itu yang 2.2 10 macam website, yaitu analisis website yang saya akan menjelaskan. Itu bab yang ketiga itu terdapat penutupan, itu yang pertama itu kesimpulan, yang kedua saran, yang terakhir itu terdapat daftar pustakanya. Baik, saya akan masuk dalam pertama itu bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Sekarang ini web telah begitu populer bagi kalangan di masyarakat karena mereka menggunakan web sebagai media untuk mencari sebuah informasi dalam kehidupan sehari-hari. Website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan dan keinginan yang membuatnya. Karena peranan website yang sangat penting, maka dalam pembangunan sebuah website harus memperhatikan beberapa faktor ini. Yang pertama itu usability, user experience, dan user interface. Tujuan utama dalam membuat website adalah menyebarkan informasi oleh karena itu sebuah website harus dapat diakses oleh pengguna tersebut. Faktor usability merupakan faktor penting pada sebuah website. Usability merupakan sebuah atribut yang menilai tingkah kemudahan user interface untuk digunakan oleh pengguna. Sedangkan utility adalah kemampuan sebuah website untuk memberikan manfaat atau kegunaan atau kepuasan kepada pengguna. Mengapa kedua faktor tersebut sangat penting dalam membangun sebuah website? Karena jika sebuah website sulit dibangunkan atau digunakan, jika sebuah website tidak berisikan tentang informasi yang dicari oleh user, jika sebuah website tidak menuntun user untuk melakukan apa yang harus user lakukan, dan jika user tersesat pada sebuah website yang user kunjungi, maka pilihan terbaik user adalah mengklik tanda close atau keluar dari website tersebut. Baik, kita masuk dalam rumusan masalah. Yang pertama itu apa itu user interface, yang kedua apa itu usability, dan yang ketiga itu apa itu user experience. Tujuan dari user interface, yang kedua tujuan dari usability, yang ketiga tujuan dari user experience. Kita lanjut bab 2 analisis 10 macam website. Yang pertama pengertian user interface, usability, user experience. Pengertian user interface.
User interface adalah tampilan visual sebagai produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan user interface dapat merupakan bentuk, warna, dan tulisan yang didesain menarik. Mungkin secara sederhana, user interface adalah bagian tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Yang kedua itu pengertian usability. Usability merupakan atribut kualitas yang menilai beberapa efisien dan efektif seseorang dapat menggunakan sebuah produk ataupun interface dan beberapa puas pengguna dengan proses tersebut. Menurut Nielsen pada tahun 1994, usability mempunyai 5 komponen penting, yaitu yang pertama, learnability, menyangkut beberapa mudah user untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar pada saat mereka pertama kali melihat dan menggunakan desain. Yang kedua itu efisiensi, menyangkut beberapa cepat user maupun menyelesaikan tugas maupun perintah. Yang ketiga, memorability, saat pengguna menggunakan kembali desain setelah tidak menggunakan selama rentang waktu tertentu. Beberapa terbiasakan mereka menggunakan desain tersebut. Error, menyangkut beberapa banyak kesalahan yang diciptakan oleh pengguna. Apakah masalah yang ditimbulkan merupakan masalah yang besar dan seberapa mudah mereka memperbaiki atau menyelesaikan kesalahan yang mereka ciptakan. Yang kelima itu satisfaction, beberapa menarik dan seberapa menyenangkan antarmuka yang digunakan oleh pengguna. Ya, mengapa usability penting? Pengguna yang merasa tertarik dan senang terhadap produk yang kita hasilkan akan terus menggunakan produk tersebut. Hal menguntungkan lain adalah bahwa mereka akan mulai merekomendasikan produk kita kepada rekan-rekannya. Hal ini tentunya meningkatkan tingkat pengguna dan loyalitas dari pengguna yang berdampak secara langsung terhadap pendapat dari produk tersebut. Yang kedua itu pengertian user experience. User experience sesuai artinya dalam bahasa Indonesia pengalaman pengguna. Itu berarti pengalaman yang diberikan website atau software kepada pengguna agar interaksi yang dilakukan menarik dan menyenangkan. Kalau dulu aplikasi mempunyai usability yang bagus saja cukup, sekarang sebuah aplikasi juga harus memiliki user experience yang bagus. Seperti apa user experience itu? Saat kamu membuka Instagram sampai berjam-jam tanpa bosan, saat kamu chatting menggunakan WhatsApp tanpa henti, saat kamu berlama-lama mencari barang-barang jualan di toko online, berarti kamu udah menikmati user experience yang sudah diberikan oleh Instagram, WhatsApp, dan juga toko online. Karena juga kita bisa berjam-jam sibuk dengan smartphone kita. Itu semua karena merupakan user experience di smartphone kamu sudah sangat baik. Yang itu kita masuk ke 2.2, yaitu 10 macam website. Yang pertama, sini saya pilih website YouTube. Itu YouTube adalah situs web yang menyediakan berbagai macam video, mulai dari video klip sampai film, serta video-video yang dibuat oleh pengguna YouTube sendiri. Tidak sedikit orang yang menjadi terkenal hanya dengan mengupload video mereka di YouTube. Oleh karena itu, YouTube menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan. Manfaat YouTube adalah saran untuk memaksakan
memasarkan produk. Bagi Anda memilih usaha dan dapat menggunakan website ini dengan cara mengupload video, Anda dapat tersebut ke YouTube sehingga bisa dibilang dengan sebagai saran iklan yang gratis. Manfaat lain adalah mendapat berbagai ilmu, bukan hanya sebagai saran hiburan. Namun beberapa pengguna YouTube juga mengupload bermacam-macam tutorial yang sangat berguna. Contohnya seperti resep masakan atau tutorial untuk memakaikan alat musik sehingga Anda tidak harus kursus jauh-jauh atau mengeluarkan biaya banyak. Kelebihan dari website YouTube yaitu yang pertama bisa melihat dan mengupload video yang kita suka. Yang kedua itu sebagai ajang promosi diri. Yang ketiga itu bisa mendownload setiap video, bisa belajar streaming banyak video bermanfaat. Yang kelima ukurannya ada hanya HD, bisa di-download. Yang keenam itu videonya banyak. Kekurangan dari YouTube itu, yang pertama itu bisa disalahgunakan penggunaannya. Yang kedua, banyak informasi yang menyesatkan. Yang ketiga, banyak negara yang memblok YouTube. Yang keempat, karena terlalu bebas upload, jadi banyak video yang tidak berguna atau video pornografi yang terupload. Yang berikut gambar tersedat, banyak video dengan kualitas buruk, tidak cocok untuk slow connection. Yang berikut tidak bisa di-download secara langsung. Ini adalah gambar website YouTube. Ya, kita sama. Ini adalah bagiannya ya. Yang kita masuk pada website yang kedua, yaitu saya pilih kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sebagai surat menyurat. Yang berikut, salah satu web yang banyak fasilitas yang disediakan. Yang berikut, berhubungan dengan orang lain lebih mudah dan banyak yang menanggapi karena termasuk situs lokal. Yang berikut, Yahoo mengeluarkan fitur Yahoo Messenger via Yahoo Mail sehingga pengguna email Yahoo dapat bermessenger ria ketika sedang berbuka email. Ya, kita masuk kekurangan. Kekurangan yang pertama itu satu ID Yahoo banyak untuk Yahoo, tidak bisa untuk produk Windows seperti IM dan MSN. Sering disalahgunakan karena terlalu mudah membuat ID. Yang berikut, skin untuk IM masih sangat simpel, tak seperti email yang ada cukup banyak. Ya, ini adalah bagian dari tampilan dari Yahoo, dari website Yahoo. Ya, kita masuk ke website yang ketiga, itu Guru. Kelebihan Guru, pelajaran yang lengkap, latihan dan pembahasan soal. Latihan dan pembahasan video bisa di-download. Master Teacher berpengalaman, biaya yang murah. Kekurangan ruang guru. Hal yang menjadi kekurangan pada ruang guru merupakan menurut saya itu fitur RoboGuru. Fitur ini adalah fitur yang bisa menjawab soal-soal teman yang hanya dengan men-scan soal. Namun fitur ini kadang belum bisa mendeteksinya dan menjawab soal yang di-scan. Semoga saja ke depan ada update untuk memperbaiki fitur ini. Ya, ini adalah tampilan dari Ruang Guru, website Ruang Guru, gambar. Nah, kita lanjut kepada yang keempat, website yang keempat yaitu Opera Mini. Opera Mini adalah pembangun web, peramban web dan paket perangkat lunak internet. Antar platform operasi tersebut dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti peramban web serta perangkat lunak untuk membaca dan mengirim serta surat elektronik. Opera dibuat
oleh Opera Software yang bermarkas di Oslo, Norwegia. Opera dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, termasuk Microsoft Windows, Mac OS X, Solaris, FreeBSD, dan Linux. Ya, itu kelebihan yang pertama itu resource memori yang kecil sehingga ringan dan lebih cepat saat melakukan startup. Yang kedua itu support JavaScript dan RSS feed. Yang berikut memiliki kecepatan loading dan rendah cepat dibanding dengan browser lain. Navigasi yang mudah dan nyaman, memiliki fitur keamanan yang lengkap. Manajer download, proses pemblokiran dari sebuah situs lebih mudah dan praktis. Kekurangannya adalah konsumsi RAM tinggi, belum support gambar gerak, clipboard yang terbatas. Ya, baik, ini adalah gambar dari Opera Mini yang saya ambil, website Opera Mini. Yang berikut website yang kelima yang saya ambil yaitu Google. Terkemuka dan terbesar di dunia, memang menyimpan sangat banyak informasi yang dapat diperoleh dalam berbagai bentuk sehingga memiliki banyak pengguna. Seperti kelebihannya, Google dapat melakukan pencarian terhadap keyboard yang kita masukkan dalam beberapa detik saja. Tentu hal ini akan sangat membantu pengguna. Selain itu, Longout Google yang langsung menyediakan kolom pencarian dan tombol search akan sangat memudahkan pengguna untuk memahami cara mencari informasi. Selain itu, Google menyediakan cache sehingga dapat menyimpan setiap hasil pencarian kita sebelumnya untuk direkomendasi kembali. Ini adalah, baik, kita masuk Google. Kelebihan pertama itu merupakan search engine dengan kecepatan pencarian yang tinggi. Yang kedua itu menyediakan beberapa opsi bentuk konten yang ingin dicari, meliputi pencarian semua gambar, video, berita, peta, dan sebagainya. Yang ketiga itu memiliki user interface yang friendly sehingga orang awam pun akan mudah menggunakannya. Yang berikut itu Google dapat memberi rekomendasi keyboard dari riwayat hasil pencarian sebelumnya. Kekurangan dari Google yaitu yang pertama, Google belum mampu melakukan indeks terhadap website dan konten yang dinamis. Adakah search engine Google tidak menampilkan sesuai dengan yang diinginkan karena minimnya sumber relevan akan memang faktor kesalahan input pencarian. Pengguna cara spam link untuk menaikkan rank website dalam indeks Google mengaruhi penurunan akurasi hasil pencarian. Kecepatan Google dalam melakukan indexing masih kalah cepat dibanding dengan pengguna yang ada pada rata-rata website. Ya, ini adalah tampilan dari website tersebut, website Google. Ya, kita masuk pada website yang ke-6, Blibli. Tuh, yang pertama itu kelebihan dari Blibli. Harga kompetitif kalau dibandingkan dengan online mall dan shop di Indonesia, bahkan bisa termurah kalau Anda betah mengecek stoknya. Sering habis soalnya. Kupon belanja yang mudah didapatkan dengan berbagai macam nominal. Minimal Anda bisa mendapatkan 2 buah kupon senilai total 100.000 dan mendaftarkan newsletter Blibli. Ongkos kirim gratis ke seluruh Indonesia, dan ini benar-benar nyata saat saya coba mengirim ke Malang dari Jakarta. Dan saja masih membayar ongkos kiriman. Ini ikut andil belanja kita jadi lebih hemat. Yang berikut
customer service yang mudah dicari. Setidaknya lewat live chat kita bisa bertanya langsung mengenai masalah yang kita alami, walau Anda belum tentu membutuhkannya. Tapi saat Anda mengalami masalah, saya jamin Anda bersyukur tim support Blibli selalu ada 24 jam sehari. Pelayanan customer service Blibli yang cepat, ramah, dan sabar. Saya tidak kecewa sama sekali. Kekurangan dari Blibli. Yang pertama itu sistem konfirmasi pembayaran transfer bank yang memakan waktu 1 hari sejak mengirimkan uang kalau order di hari kerja, dan 2-3 hari kalau Anda membelinya di hari Sabtu dan Minggu. Ini yang saya alami dan sempat frustasi karena masih pertama kali menguji cobakan Blibli. Sedangkan di tetangga kurang lebih beberapa menit sudah dikonfirmasi. Tidak ada cara konfirmasi pembayaran manual. Tampaknya harus komplain ke customer care Blibli untuk hal ini. Kalau di Lazada setiap ada perubahan status order akan diberitahukan melalui email dan SMS, sedangkan Blibli hanya pada saat meletakkan pesanan dan konfirmasinya. Jadi kita harus sering-sering mengecek kabar terbarunya. Baik, ini adalah tampilan gambar dari tampilan website Blibli. Termasuk kepada website yang ketujuh yaitu Internet Download Manager atau IDM. Program yang dibuat di New York, Amerika Serikat, menempati posisi teratas dalam memaksimalkan kecepatan pengguna data karena fitur yang dipunyai dalam berbagai data yang didownload jadi beberapa bagian yang terpisah untuk selanjutnya disatukan lagi sesudah proses pengunduhan selesai. Ini disebut multipart. Kelebihan Internet Download Manager: ringan dan mudah digunakan. Yang kedua, unduh otomatis. Yang ketiga, percepat pengunduhan. Kekurangan Internet Download Manager atau IDM bukan tanpa kekurangan, dan tentu saja ada kekurangannya. Kelebihan IDM terletak pada jenis aplikasi. IDM tidak sepenuhnya gratis. Kita dapat menggunakan IDM secara gratis melalui uji coba sebanyak 30 hari agar memperoleh semua fitur yang dipunyai. Anda wajib membeli versi terbaru atau premium. Baik, ini adalah tampilan dari website. Kelebihan Play Store di sini selalu up to date. Yang kedua, bisa memperbaharui secara otomatis. Yang berikut, banyak aplikasi game yang gratis. Kemudian dalam mengakses proses download, satu akan dengan Google Mail, dan yang terakhir mempunyai banyak pilihan. Kekurangan, jika telah memperbaharui akan memilih penyimpanan yang semakin besar. Banyak aplikasi mempunyai ukuran yang besar, terutama game-game terkenal. Baik, ini adalah gambar dari website Play Store-nya. Ini Shopee menjadi salah satu perusahaan yang menyediakan layanan itu. Platform belanja online ini diluncurkan pada tahun 2015 dan perkantoran pusat di Singapura. Meski begitu, Shopee mampu bersaing dengan marketplace lokal asli Indonesia seperti Tokopedia maupun Bukalapak. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pengguna seperti menggunakan smartphone Android mencapai 50 juta lebih, belum ditambah mereka yang menggunakan iOS atau menggunakan web. Shopee menjadi marketplace belanja online yang mengalami perkembangan yang begitu cepat. Perkembangan tersebut berkaitan dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan sistemnya. Kita akan masuk dalam
kelebihan belanja di Shopee. Itu yang pertama, digunakan. Yang kedua, cara pembayarannya beragam. Yang berikut mempunyai fitur just on delivery. Yang berikut sering memberikan promo menarik. Yang berikut pembeli bisa mendapatkan uang. Kekurangan dari belanja di Shopee yaitu customer service lambat membalas, ketentuan promo gratis ongkir yang ribet, sering menemukan penjualan yang kurang baik. Ya, kita akan masuk dalam tampilan gambar website tersebut. Ini website Shopee. Yang ke-10 atau yang terakhir itu Netflix. Netflix merupakan sebuah platform streaming online di mana pengguna dapat memilih film dan serial televisi untuk ditonton di mana saja dan kapan saja. Kamu bisa menikmati layanan ini dengan menggunakan PC, laptop, smartphone, atau tablet. Layanan ini bisa dinikmati dengan pembayaran biaya pelanggaran tiap bulan mulai dari 109.000. Bayangkan saja Netflix seperti YouTube yang menyediakan film secara serial televisi yang legal untuk ditonton. Tentu saja hal ini mendapatkan respon menyenangkan dan luar biasa dari penggemar film serta serial televisi barat di Indonesia. Ya, kekurangan Netflix yang pertama itu kelengkapan koleksi konten. Yang kedua, tersedia beberapa fitur yang memanjakan pengguna. Yang berikut, harga lebih terjangkau. Dan yang terakhir itu dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Kekurangan dari Netflix yaitu yang pertama, harus menggunakan kartu kredit. Yang kedua, harus memiliki akses internet yang cepat dan stabil. Yang berikut, kualitas video tidak stabil. Kita akan lihat tampilan dari Netflix. Ini adalah tampilan gambar. Baik, kita akan lanjut. Website sekarang sudah semakin berkembang dengan menggunakan web sebagai media untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan atau keinginan yang membuatnya. Ketertarikan user untuk mengunjungi sebuah website bergantung pada desain dan berbagai kepentingan informasi yang diberikan sebuah website. Interface pada website juga sangat mempengaruhi pada kenyamanan user untuk berlama-lama di website tersebut. Dengan mengembangkan desain pada sebuah website agar terlihat lebih menarik, dapat membantu keterampilan seseorang dalam mendesik dan membuat sebuah website. Dari beberapa pembahasan di atas, kami sebagai penganalisis website tersebut menyampaikan bahwa website di atas termasuk dalam kategori website yang sederhana. Mereka memadukan warna pada logo terhadap masing-masing logo website dengan warna dasar website. Mereka dapat dalam hal ini melihat sederhana tetapi menarik. Saran dari saya itu, setelah menganalisis 10 website, saran dari saya adalah sebagai berikut. Untuk keseluruhan 10 website ini, ada yang bagus dan menarik, hanya saja ada tampilan dari beberapa website ini terlalu polos, sehingga menjadikan website tersebut kurang menarik untuk dikunjungi. Jadi saran dari saya, sebaiknya perbaikan tampilan website tersebut jangan terlalu polos sehingga banyak orang yang ingin atau minat mengunjungi website mereka. Ini di sini nanti saya menaruh link YouTube dari tugas tersebut. Lanjut, ini adalah yang terakhir itu daftar pustaka. Di sini adalah terdapat semua link-link yang 10 website yang sudah saya analisis. Kalau Anda ingin mencari, yaitu silahkan mengklik semua link-link yang terdapat dalam makalah saya ini. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan.